فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dalam rangka menambah iman, menambah keyakinan, menambah Islam, dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu, ikhlas dengan niat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, menghilangkan kebodohan dari orang lain, dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semuanya. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang beberapa kiat khusyuk di dalam salat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya salat ini adalah rukun Islam yang kedua, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan di antara kedudukannya dan keutamaannya bahwa salat adalah perkara yang pertama kali akan dihisab di antara amalan-amalan kita di hari kiamat, sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk iqamatus salah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa aqimus salah, hendaklah kalian mendirikan salat. Dan di antara mendirikan salat adalah melaksanakan salat 5 waktu dengan khusyuk. Dan Allah SWT telah mensifati hamba-hambanya yang beriman, ibadur rahman, dengan sifat-sifat yang mulia di dalam Al-Quran. Dan sifat yang utama di antara sifat-sifat mereka adalah khusyuk di dalam salatnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan di antara sifat-sifat mereka, dan sifat yang pertama kali disebutkan adalah mereka khusyuk di dalam salatnya. Dan ini menunjukkan keutamaan khusyuk, dan bahwasanya kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah diperintahkan untuk khusyuk di dalam salatnya. Oleh karena itu panitia wafaqahumullah membuat judul ini dengan tujuan supaya kita bisa menjadi orang yang khusyuk di dalam salatnya. Oleh karena itu akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini beberapa kiat, beberapa cara yang bisa kita lakukan supaya kita sampai kepada kekhusyukan sesuai dengan waktu yang dimudahkan bagi kita. Di antara kiat supaya kita bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam salat, yang pertama adalah
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik dan kemudahan khusyuk di dalam salatnya. Dan ini adalah kiat yang paling, di antara kiat yang paling jitu dan paling afdal untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam salat, yaitu berdoa kepada Allah. Maka seorang muslim merendahkan dirinya, meminta benar-benar bersungguh-sungguh supaya diberikan dan dimudahkan untuk khusyuk di dalam salatnya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang yang beriman, meminta kepada Allah dalam setiap perkara. Bukan hanya perkara dunia, tapi mereka meminta kepada Allah juga di dalam perkara akhiratnya, perkara agamanya. Apabila seseorang ingin khusyuk di dalam salatnya, maka hendaklah dia meminta kepada Allah sifat khusyuk tersebut. Dan apabila kita meminta kepada Allah, Allah SWT akan mengabulkan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT mengatakan, dan Rabb kalian berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Dan Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang diriku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa. Di dalam doa ayat ini Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Maka apabila seseorang ingin khusyuk di dalam salatnya, hendaklah dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya diberikan dia kekhusyukan di dalam salatnya, sehingga dia memiliki sifat yang utama di antara sifat-sifat orang yang beriman, yaitu khusyuk di dalam salatnya. Dan Nabi SAW mengatakan, ud'a Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin dengan ijabah, yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Jadi minta kepada Allah kekhusyukan, ketenangan di dalam salatnya, khusyuk di dalam salatnya, dan antum yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa antum. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Kalau antum setengah-setengah meminta kepada Allah, ya, atau lalai di dalam meminta kepada Allah, tangan menengadah ke atas, ya, lisan mengucapkan, tetapi hati antum tidak ada kesungguhan untuk khusyuk di dalam salat, tidak ada keyakinan bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, maka Allah tidak akan menerima yang demikian. Ya, Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Kiat yang kedua, mengetahui dan menyadari bahwasanya salat adalah hal yang pertama akan dihisab. Ya, antum salat dan antum sadari, antum yakini bahwasanya inilah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Sebagaimana sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunnahnya,
bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dengannya seorang hamba di antara amal-amalannya di hari kiamat adalah salatnya. Bukan sedekahnya, bukan puasanya. Ya, tetapi yang pertama kali akan dihisab di antara amalannya adalah salatuhu, salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Apabila salatnya baik, dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan ternyata salat 5 waktu yang dilakukan bagus, khusyuk di dalam salatnya, dikerjakan dengan ikhlas, dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dikerjakan di awal waktunya, maka faqad aflaha wa anjah, orang tersebut telah beruntung, akan mendapatkan keberuntungan, wa anjah, dan dia akan mendapatkan pahala. Wa in fasadat, apabila dihisab salatnya dan ternyata salat tersebut adalah rusak, tidak khusyuk di dalam salatnya, tidak dikerjakan sesuai dengan sunnah, faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia telah rugi. Kemudian beliau mengatakan fa in taqasa min fariidatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla undur hal li 'abdi min tatawwu'. Kemudian apabila dilihat di dalam salat 5 waktunya tadi ada kekurangan, maka Allah SWT akan mengatakan, lihatlah apakah hambaku memiliki salat yang sunnah. Apakah dia selain mengerjakan salat fardu tadi, dia juga mengerjakan salat-salat yang sunnah atau tidak? Fayukmilu biha man taqasa minal fariidah, maka dilengkapi dengan salat sunnah tadi apa yang terjadi atau kekurangan yang terjadi di dalam salat fardunya. Baik, jadi seseorang yang ingin ya khusyuk di dalam salatnya, maka hendaklah setiap kali dia akan salat menyadari ya dan memahami bahwasanya salat inilah yang pertama kali akan dihisab dari seseorang di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, di antara kiat khusyuk di dalam salat adalah isbaghul wudu, yaitu seseorang menyempurnakan wudunya. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya wudu ini adalah syarat di antara syarat-syarat sahnya salat. Apabila seseorang bagus di dalam wudunya untuk mengerjakan salat yang fardu maupun yang sunnah, maka yang demikian membantu dia di dalam kekhusyukan di dalam salatnya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imra'in atau imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabiratan aw ma lam ya'ti kabiratan wa dhalika ad-dahru kulluhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang muslim yang menemui waktu salat fardu kemudian dia memperbaiki wudunya dan memperbaiki kekhusyukannya dan memperbaiki rukuknya, kecuali salat tersebut bisa menjadi kafarah, bisa menjadi penebus terhadap dosa yang dilakukan sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dengan memperbaiki wudu. Ya, memperbaiki wudu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara cara untuk
khusyuk di dalam salat, ya seseorang ketika berwudu, ketika akan mengerjakan salat tersebut, maka hendaklah dia memperbaiki wudunya. Maka dari sini ya seseorang belajar bagaimana sunnah Nabi SAW di dalam berwudu. Kalau wudunya baik dan sempurna, maka diharapkan ini bisa menjadi sebab seseorang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian yang keempat, di antara kiat khusyuk di dalam salat adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian meletakkan kedua tangan tadi di atas dada. Dan ini adalah sunnah di dalam salat. Dan bentuk ini, hay'ah seperti ini termasuk yang membantu kekhusyukan di dalam salat. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala kana an-nas yu'maruna ay yadha'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu manusia, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk meletakkan, salah seorang di antara mereka meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di dalam salat. Maksudnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dadanya. Karena bentuk seperti ini, ikhwah sekalian, ini adalah bentuk perendahan diri. Ya, bentuk merendahkan diri. Dzul. Ya, apabila seseorang di dalam salatnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada, maka ini menunjukkan bahwasanya dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu sunnahnya demikian. Meskipun dia bukan merupakan rukun di dalam salat dan bukan merupakan wajibatus salah, tapi dia adalah sunnah. Maka ini adalah di antara cara khusyuk di dalam salat, yaitu seseorang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian menaruhnya di atas dada. Yang kelima adalah melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud ketika dalam keadaan salat, maka ini sangat membantu orang yang salat untuk khusyuk di dalam salatnya. Dalam setiap keadaan di dalam salatnya, kecuali apabila dalam keadaan tasyahud. Dalam keadaan tasyahud, maka sunnahnya mata ini memandang kepada ujung jari telunjuk. Dalam keadaan yang lain, ketika dalam keadaan berdiri, melihat tempat sujudnya. Dalam keadaan dia rukuk, melihat ke tempat sujudnya. Dalam keadaan dia duduk di antara dua sujud, melihat tempat sujudnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Ma khallafa basaruhu mawdi'a sujudi hatta kharaja minha. Beliau salat di dalam Ka'bah dan mata beliau tidak meninggalkan tempat sujudnya. Maksudnya adalah senantiasa melihat tempat sujudnya, yaitu tempat beliau meletakkan dahinya, hatta kharaja minha, sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut. Menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat beliau senantiasa matanya melihat ke arah sujud, tidak melihat ke arah yang lain. Yang keenam, di antara kiat untuk khusyuk di dalam salat adalah mengetahui bahwasanya pahala salat seseorang tergantung dari kekhusyukan dia di dalam salatnya.
pahala kita besar dan sedikitnya di dalam salat tergantung dari kekhusyukan kita di dalam salat kita. Kalau seseorang mengetahui dan menyadari ini, maka dia akan berusaha untuk khusyuk. Bukan hanya secara zahir saja, tapi dia berusaha untuk khusyuk karena dia mengetahui bahwasanya ganjaran dan juga pahala yang dia dapatkan sesuai dengan kekhusyukan dia di dalam salat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Beliau mengatakan sesungguhnya seseorang selesai salat dan tidak ditulis untuknya yaitu dari pahala kecuali hanya 1/10 dari salatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan setengahnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya pahala seseorang di dalam salatnya ini tergantung dari kekhusyukan seseorang di dalam salatnya. Semakin dia khusyuk di dalam salatnya dan semakin konsentrasi ya di dalam salatnya, maka semakin besar pahala yang akan ditulis bagi orang tersebut. Kiat yang lain yang keberapa? Yang ketujuh. Mengetahui bahwasanya khusyuk ini adalah ruh di dalam salat. Kedudukan dia adalah seperti nyawa bagi jasad manusia. Sebagaimana jasad manusia tidak ada faedahnya apabila tidak memiliki ruh, tidak memiliki nyawa. Demikian pula salat. Ruh bagi salat adalah khusyuk itu sendiri. Ya, apabila tidak ada khusyuk di dalam salat, maka sebagaimana jasad tidak memiliki nyawa. Kiat yang selanjutnya adalah isti'adzah kepada Allah dari godaan syaitan. Isti'adzah kepada Allah dari godaan syaitan. Yang dimaksud dengan isti'adzah adalah berlindung kepada Allah dari godaan setan, karena setan ini berusaha untuk merusak salat kita, merusak kekhusyukan kita di dalam salat. Sebelum salat kita tidak ingat suatu hal, tapi ketika dalam salat banyak hal yang kita ingat, dan ini adalah was-was dari setan. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan Allah SWT mengatakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas sami'ul alim. Apabila datang gangguan dari syaitan, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah, itu dari godaan syaitan. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan dahulu Nabi SAW ya apabila beliau melakukan salat, maka beliau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, apabila beliau dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat malam, beliau mengatakan a'udzu billah
as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, ketika beliau salat malam maka beliau membaca isti'adzah ini. Baik. Sudah habis waktu. Ya, insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan penyebutan tentang beberapa kiat supaya seseorang bisa khusyuk di dalam salatnya. Yang keberapa sekarang? Kesembilan. Yang kesembilan, menghilangkan perkara-perkara yang bisa menyibukkan dia di dalam salatnya. Maksudnya adalah tidak melihat kepada perkara-perkara yang bisa menyibukkan dia di dalam salatnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan khamisah. Itu nama sebuah atau jenis baju atau jenis pakaian, laha a'lamun. Pakaian tersebut memiliki tanda atau memiliki garis-garis atau yang semisalnya. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Maka beliau melihat kepada tanda-tandanya atau garis-garis yang menjadikan beliau tidak khusyuk di dalam salatnya. Nadratan, dengan sebuah pandangan. Falamman sarafa, ketika beliau sudah selesai salat, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Maka beliau berkata, hendaklah kalian membawa bajuku ini kepada Abu Jahm. Ya, Abu Jahm ini yang memberikan hadiah kepada beliau baju tersebut. Wa'tuni bi anbijaniyati Abi Jahm fa inna alhatni anifan an salati. Kemudian datangkanlah kepadaku dengan anbijaniyah. Anbijaniyah ini adalah pakaian yang polos, yang tidak memiliki ya garis-garis. Datangkan kepadaku dengan ambijaniyah milik Abu Jahm. Kemudian beliau mengatakan, karena sesungguhnya pakaian yang sebelumnya tadi menjadikan beliau lalai di dalam salatnya. Artinya menjadikan beliau tidak khusyuk di dalam salatnya. Ini menunjukkan kepada kita, atau hadis ini adalah dalil tentang wajibnya menghindari atau menjauhi segala perkara yang bisa menyibukkan kita di dalam salat dan menjadikan kita lalai di dalam salat. Di antaranya adalah pakaian, yaitu sebagian pakaian yang menjadikan kita lalai. Kemudian yang ke-10, di antara cara untuk khusyuk di dalam salatnya adalah menyadari bahwasanya salat ini adalah silatun bainal muslimi wa bainallah. Salat ini adalah penghubung antara seorang muslim dengan Allah. Salat ini adalah pertemuan kita yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbus samawati wal ard. Rabb bagi seluruh alam semesta, Rabb langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, kita akan bertemu dengan Al-Malik, bertemu dengan Allah SWT, Maharaja yang memiliki langit dan juga bumi.
maka hendaklah kita khusyuk di dalam salatnya. Apabila kita atau di antara kita ingin bertemu dengan seorang penguasa, ya, tentunya ketika di hadapan penguasa tersebut kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang lain selain kita konsentrasi, ya, mendengarkan apa yang dia ucapkan. Ya, tidak mungkin kita melakukan perkara-perkara di luar dari hajat kita tersebut. Ya, ini baru bertemu dengan penguasa di dunia. Bagaimana seseorang bertemu dengan Allah SWT yang menguasai langit dan juga bumi. Maka ini diantara cara untuk khusyuk di dalam salat, yaitu menyadari bahwasanya dia sedang bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Yang ke-11 diantara kiat khusyuk di dalam salat adalah memikirkan makna-makna yang ada di dalam ayat yang dia baca di dalam salatnya, atau yang dia dengarkan dari imam, karena ini sangat berpengaruh di dalam kekhusyukan seseorang. Dan Allah SWT mengatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah kalian mendengar. Fastami'u, itu mendengar dengan konsentrasi. Wa ansitu, dan hendaklah kalian diam. La'allakum turhamun, semoga Allah SWT menyayangi kalian, menurunkan rahmat bagi kalian. Ini memberikan pengaruh yang besar bagi seseorang, ya, di dalam salatnya, yaitu seseorang memahami apa yang dibaca oleh imam dan memahami apa yang dia baca. Berarti di sini ada dorongan bagi kita untuk bisa memahami ayat-ayat Allah SWT yang diturunkan oleh Allah dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin khusyuk di dalam salat dan kita ingin memahami makna dari ayat-ayat tersebut, ya, berarti di sini kita harus mempelajari apa? Bahasa Arab. Ya, mempelajari bahasa Arab dengan tujuan supaya kita bisa memahami ayat-ayat Allah SWT. Dan dari sana kita bisa mendapatkan kekhusyukan di dalam salat. Meskipun imam membaca, ya, ayat-ayat yang panjang, ya, kalau kita memahami maknanya maka kita akan terhanyut dan akan, ya, merasakan nikmatnya salat tersebut. Ya, tapi masalah seandainya dia membaca ayat-ayat yang panjang kemudian kita tidak memahami maknanya, maka dia membaca kemudian kita memikirkan pikiran yang lain, memikirkan masalah yang lain. Kenapa? Karena kita tidak memahami maknanya. Dan antum masih muda. Ya, antum masih muda. Dan insyaallah memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, maka luangkan waktu, ya, bisa mempelajari bahasa Arab mumpung masih muda. Ya, masih kuat untuk menghafal, masih kuat untuk memahami. Kemudian di antara kiat khusyuk di dalam salat adalah mengingat bahwasanya kematian ini bisa datang sewaktu-waktu. Artinya mungkin saja salat yang dia lakukan adalah salat yang terakhir. Ya, mungkin salat yang dilakukannya adalah salat yang terakhir. Di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai Rasulullah, allimni wa aujiz. Ajarkan kepadaku dan ringkaslah. Hanya dia tidak mau panjang-panjang pelajarannya. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam
Di antara ucapan beliau, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'." Apabila engkau berdiri di dalam salatmu atau melakukan salat, maka hendaklah engkau salat salata muwaddi'in. Hendaklah engkau melakukan salat seperti salatnya orang yang mau berpisah. Salatnya orang yang mau berpisah, yaitu orang yang mau meninggal dunia. Ketika dia mengetahui bahwasanya atau dia menganggap bahwasanya ini adalah salat yang terakhir dan tidak ada salat setelah itu, maka dia berusaha untuk khusyuk di dalam salatnya. Dia tidak memikirkan urusan bisnisnya, tidak memikirkan urusan dunianya, karena dia merasa bahwasanya dia akan meninggal dunia setelah salat ini. Maka ini di antara cara untuk khusyuk di dalam salat. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan hadis ini hasan. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuril mauta fi salatik." Hendaklah engkau mengingat kematian di dalam salatmu. Fa innar rajula idza dzakara al-maut fi salatihi la hariyun ay yuhsina salatahu. Ya, karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat kematian di dalam salatnya, maka akan pantas atau seyogyanya bagi dia atau wajib bagi dia untuk memperbaiki salatnya. Artinya orang yang salat dan dia mengingat kematian di dalam salatnya, maka orang yang demikian akan memperbaiki salatnya. Di antara cara khusyuk di dalam salat adalah menyadari bahwasanya khusyuk di dalam salat ini adalah sebab diampuni dosa. Dan sebab mendapatkan keridhaan Allah di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'." Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan rumah kalian atau rumah salah seorang di antara kalian, kemudian dia mandi dari sungai tersebut 5 kali dalam sehari, apakah akan tersisa kotoran yang ada pada jasadnya? Qalu la. Qalu la yabqa min daranihi syai'. Mereka mengatakan tidak akan tersisa dari kotoran jasadnya sedikit pun. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhu Allahu bihinnal khataya. Maka yang demikian adalah permisalan dari 5 solat, yaitu solat 5 waktu. Allah SWT menghapus dengannya dosa-dosa seseorang. Allah SWT menghapus dengannya dosa-dosa seseorang, yaitu apabila dia khusyuk di dalam solatnya. Apabila dia khusyuk di dalam solatnya, maka solat 5 waktu tersebut bisa menjadi sebab terhapusnya dosa dia. Kemudian yang ke-14 di antara cara khusyuk di dalam salat adalah mengikuti sunnah Nabi SAW di dalam didikan salat, baik berupa amalan-amalan maupun ucapan-ucapan yang dibaca ketika salat. Berusaha untuk mengikuti sunnah beliau. Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi SAW teladan yang baik bagi orang yang mengharap Allah dan juga hari akhir, dan dia mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Dan Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti di sini kita harus
mempelajari bagaimana tata cara Nabi SAW melakukan salat. Mulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian apa yang kita baca di dalam rukuk kita, di dalam sujud kita, bagaimana kita beri'tidal, bagaimana kita duduk di antara dua sujud. Usahakan ya semua itu dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di antara cara untuk khusyuk di dalam salat adalah menjauhi melakukan perkara yang sia-sia. Misalnya menggerakkan atau bermain-main dengan pakaiannya atau dengan sebagian anggota badannya ketika salat. Karena ini semua menjadikan seseorang tidak khusyuk di dalam salatnya. Menjauhi perkara-perkara yang sia-sia seperti misalnya ya menggerakkan atau bermain-main dengan pakaiannya, membenahi pakaiannya, terlalu banyak bergerak atau melihat jam ya ketika dalam keadaan salat, atau bermain-main dengan anggota badannya ya, misalnya melihat kukunya misalnya itu sambil membersihkan kukunya dan lain-lain, maka ini termasuk perkara yang bisa menghilangkan kekhusyukan di dalam salat seseorang. Kiat yang selanjutnya, berusaha untuk menjaga salat sunnah yang rawatib. Berusaha menjaga salat sunnah rawatib. Menjaga salat sunnah rawatib ini termasuk perkara yang bisa membantu seseorang khusyuk di dalam salatnya. Dan di antara fungsinya adalah untuk melengkapi kekurangan yang kita lakukan ketika melakukan salat fardu, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Poin yang selanjutnya, sebelum salat hendaklah seseorang menghilangkan segala perkara yang bisa mengurangi kekhusyukan dia di dalam salat. Seperti misalnya ada beberapa urusan ya yang kira-kira kalau belum selesai nanti kepikiran di dalam salat kita, mengganggu kekhusyukan salat kita, maka kita usahakan selesai ya urusan tersebut sebelum salat, ya, sehingga tidak kepikiran ketika kita sedang salat. Oleh karena itu Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan la salata bihadrati at-ta'am. Tidak ada salat apabila makanan sudah datang. Karena seseorang apabila dia dalam keadaan lapar kemudian dia salat, ya salatnya tidak akan tidak akan khusyuk. Apalagi laparnya adalah lapar yang sangat. Maka beliau mengatakan la salata bihadrati at-ta'am. Tidak ada salat apabila makanan sudah datang, maksudnya dan dia dalam keadaan sangat lapar sekali. Ya, maka yang dilakukan adalah makan terlebih dahulu, baru kemudian setelah itu dia salat. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Dan tidak ada salat apabila seseorang dalam keadaan sedang menahan dua perkara. Ya, menahan dua perkara itu maksudnya adalah menahan dari buang air kecil dan juga buang air besar. Apabila dalam keadaan demikian, maka jangan memaksa dirinya untuk apa? Salat. Karena dia tidak akan khusyuk di dalam salatnya. Hendaklah dia tunaikan dulu hajatnya, baru setelah itu dia salat sesuai dengan ya apa yang dia dapatkan, meskipun harus masbuk di dalam salatnya, enggak masalah. Daripada dia salat dari awal bersama imam tetapi dalam keadaan tidak khusyuk, ia menahan sesuatu. Jadi sunnahnya justru ya dia tunaikan dulu hajatnya, baru setelah itu dia bergabung bersama imam melakukan salat berjamaah.
Baik, itu adalah beberapa perkara yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi saya berkaitan dengan beberapa kiat khusyuk di dalam salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang sudah disampaikan dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.